Nah, terus gimana pada ini? Nah, Zoom recordnya jalan. Mana? Display aja. Display kan aja. Iya. Bang Diki tak takut berarti ya. Jero internet. Oke ya. Jadi utamanya saya akan ini. Oke. Saya akan berbicara tentang masalah penguatan pendidikan karakter yang terpenting. Ya, silahkan kalian sambil bersantai juga tidak apa-apa. Yang terpenting apa yang saya sampaikan ini adalah mungkin nanti yang akan luput di dalam kurikulum 2013. Karena apa? Modalnya moda daring atau via berbagai macam teknis di dalam pembelajaran. Jadi PPK ini adalah penguatan pengembangan karakter ya. Jadi bagaimana nanti di samping ilmu pengetahuan ya yang ditransfer, kalian juga nanti memiliki karakter yang terpuji dan sebagainya. Ya. Jadi bagaimana nanti semacam kamu memiliki penguatan karakter yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ini sudah ada 5 yang sudah bisa kalian baca di situ, tidak perlu terlalu jauh saya sampaikan karena ini berkaitan dengan saat kamu belajar melalui proses daring ya. Jadi kelasnya kelas maya. Kelas maya itu ya kamu tidak bisa berkomunikasi langsung secara fisik dengan teman-temanmu yang berada di kelas. Tapi nanti tetap kita coba untuk menyampaikan kepada kalian bagaimana karakter kalian nanti akan terbentuk karena perbedaan tingkatan ya, kamu dari TK atau sekolah atau yang namanya PAUD ya, PAUD, kemudian pendidikan dasar, kemudian SLTP, kemudian SLTA lah saatnya sekarang ini yang terpenting bagi kalian. Gini lah, sini gini mas. Tulisannya kan keluar enggak keluar? Oh ya. Oke, kita lihat karena Pak Didik berkaitan dengan masalah bimbingan dan konseling ini yang terpenting adalah bagaimana pengembangan karakter ini include itu akan menjadi bagian dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana itu nanti prosesnya akan kita sampaikan kepada kalian. Untuk ini ya, jadi menjadikan karakter kalian itu menjadi betul-betul seperti apa yang diharapkan. Nanti ada beberapa bagian yang perlu kalian pahami. Ya, jadi jangan khawatir, kamu tidak usah berpikir terlalu rumit. Ya. Oke, materinya mesti kita tetap pegang.
Mohon maaf, bentar untuk diperbaiki dulu. Ini Yang terpenting kalian masih bisa mendengarkan ya apa yang saya sampaikan di sini. Di dalam penguatan sendiri. bisa. Oke lah, saya ambilkan dari saya, tidak saya didisplay-kan aja lah. Jadi yang terpenting ada 5 bagian yang memang supaya kamu bisa memahami ya. Jadi apa saja yang menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter ini supaya bisa kita pahami bersama. Yang oke, ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter yang berhubungan dengan religius keagamaan. Jadi karena keberbedaan, ya, jadi ajaran agama yang dianut pun juga berbeda. Ini betul-betul harus kamu pahami. Toleransinya juga harus kamu terapkan, walaupun berbeda, tetapi tetap satu juga. Ya. Harapannya apa? Harapannya dengan keberbedaan ini nanti kamu tetap hidup rukun damai dengan pemeluk agama yang lain. Jadi bersama tapi tujuannya satu walaupun pelaksanaannya berbeda-beda. Okay. Nah, nilai karakter dalam religius ini ya ada 3 dimensi. 3 dimensi itu ada 3 arah. Yang pertama adalah kalian atau individu dengan Tuhanmu, ya. Kemudian kalian dengan di antara kalian atau dengan semacam rekan-rekan atau kehidupan di lingkungan sosial atau sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kamu dengan lingkungan atau alam semesta. Nah, ini keseimbangannya harus kita jaga betul, ya. Kalau agama itu adalah hak yang paling asasi, yaitu berkaitan dengan individu dengan Tuhan. Tapi kalau hidup bermasyarakat itu adalah individu dengan sesama. Sementara bagaimana kalian itu membuat alam, misalkan memelihara pet shop ya, atau pet shop itu semacam hewan-hewan peliharaan, kemudian bagaimana kalian berkebun, ya, bagaimana kalian tidak ikut dalam penebangan pohon yang ilegal sehingga nanti akan berakibat kurang baik dalam keseimbangan alam, muncul banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ini karena memang ada sisi-sisi negatif dan ada sisi-sisi positif. Walaupun kalau harus menebang, ya berarti harus ada reboisasi ya. Reboisasi itu penanaman kembali supaya struktur tanahnya itu tidak bermasalah sehingga saat harus menerima curahan air hujan dari musim penghujan, di musim kemarau tidak terjadi longsor. Nah, jadi intinya ada 3 hal seperti itu kamu betul-betul perhatikan. Dan untuk ini yang terpenting adalah bagaimana kita hidup itu bisa cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan kepercayaan, kemudian percaya dan sebagainya. Di situ ya. Jadi itu yang terpenting di situ. Kemudian yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis itu kenegaraan. Jadi kenegaraan ini harus kamu pentingkan. Di Indonesia ya memang kamu pentingkan adalah bagaimana lebih menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu atas segala kepentingan kelompok dan pribadi. Seandainya berperang pun kamu juga harus rela berkorban semuanya. Ya. Jadi bagaimana membuat Indonesia itu menjadi maju. Nah, jangan digerogoti justru saat kalian nanti
Satu saat menjadi seorang pejabat malah melaksanakan tindakan negatif korupsi misalkan. Ataupun sekarang kamu sudah berusaha untuk membuat suatu negara di dalam negara, ada yang misalkan pemberontak ya, karena tidak sepaham dengan pemerintah yang berkuasa saat ini ya. Tidak usah lah, karena itu sisi negatif dari nasionalis. Jadi kamu tidak ada sifat nasionalis yang ada di dalam dirimu. Ya. Taat hukum. Ya. Kalau memang bukan haknya, bukan miliknya, ya jangan diambil. Ya. Pencurian, pembegalan, ya, perampokan dan sebagainya ini sangat-sangat merugikan. Dan ini bagian salah satu yang memang jauh dari rasa nasionalis, bahkan berbanding terbalik. Ini yang nasionalis. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini penting sekali. Kamu selaku makhluk sosial juga tidak lupa sebagai makhluk pribadi. Ya. Kamu akan kuat di sosial apabila kamu sudah kuat di pribadi. Jadi kekuatan pribadi yang ada dalam dirimu. Ya. Misalkan kamu mampu dalam segala hal, baik material, pemikiran, ya, materi itu harta benda dan sebagainya, ini akan bisa membantu lingkungan-lingkungan sekitar sosial seperti itu. Nah, untuk kemandirian ini sangat penting karena apa? Karena nanti akan memunculkan suatu harapan, impian dan cita-cita yang akan kalian capai. Nah, berkaitan dengan apa toh mandiri itu? Mandiri itu ya ini nampak bahwa daya juangnya tinggi. Terus kerjanya sangat-sangat luar biasa, tangguh. Kalau ulangan ya bekerja secara sendiri untuk mengetahui kemampuan pada suatu mata pelajaran itu dengan hasil kemampuan kita sendiri. Kalau seperti itu. Nah, kalau misalkan kemarin-kemarin kamu itu masih menggantungkan pada temanmu misalkan, karena saya tidak bisa Pak, maka saya terus tanya seperti nah ini sudah tidak mandiri lagi. Kamu bergantung pada orang lain. Ini nanti suatu saat akan menjadi kekeliruan besar di saat kalian dengan teman-temanmu itu menjadi kompetitor atau persaingan. Ya. Suatu saat nanti akan terjadi bahwa kamu dengan temanmu itu bukan teman lagi dalam bersama-sama mencapai tujuan, tapi bersaing untuk mencapai tujuan secara mandiri. Contoh sudah saya sampaikan apa? Mencari suatu pekerjaan. Suatu saat kamu akan berkompetisi, bersaing. Nah, kalau kamu tidak ada rasa mandirinya, makanya ini nanti ya sudah kamu akan menjadi orang yang kalah terus di dalam mencari suatu pekerjaan. Karena apa? Kemampuanmu berada di bawah teman-teman yang lainnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan religius, nasionalisme, kemudian yang ketiga mandiri. Ini sangat penting bagi kalian. Kemudian yang keempat adalah kebersamaan atau gotong royong. Ya. Jadi kadang-kadang disalahartikan, seperti saya katakan tadi, di saat kamu melaksanakan ujian ataupun ulangan harian atau ulangan semester, kita akan menerapkan gotong royong, Pak. Kita kan harus bekerja bersama, bahu-membahu untuk mencapai tujuan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ini tidak pas atau keliru dalam mengamalkannya. Jadi masih terkait dengan yang ketiga tadi mandiri, itu tidak masuk dalam nilai-nilai mandiri. Nah sekarang gotong royong yang seperti apa? Tujuan-tujuan bersama, bukan tujuan secara perorangan. Jadi misalkan untuk melaksanakan keamanan dari pencurian atau perilaku jahat orang lain supaya tidak masuk ke dalam kampung, maka kamu bersama-sama dengan masyarakat sekitar melaksanakan kegiatan apa? Pos kamling. Kemudian akan membuat sanitasi di drainase atau selokan, ya.
Di samping bekerja bersama-sama yang namanya kerja bakti, kamu juga harus misalkan iuran untuk membeli semen, ya, untuk membeli batu sebagai bahan fondasi dan sebagainya. Ini berkata semuanya. Untuk mencapai tujuan bersama apa? Ya nanti airnya akan mengalir secara lancar. Ya, kalau air lancar, pembuangan lancar dan sebagainya tidak akan memunculkan suatu hal yang negatif, penyakit-penyakit misalnya. Ya, jadi kalau drainase atau colokan itu tidak lancar, maka akan menggenang. Air itu menggenang. Nah, kalau air sudah menggenang, apa yang terjadi di sana? Mungkin memunculkan suatu penyakit yang namanya demam berdarah dengki. Ya, karena apa? Air itu menggenang. Nah, ini supaya kamu memahami itu, ya, nilai-nilai kebersamaan. Kalau dalam memutuskan suatu rapat, ya tidak individual. Pendapat saya harus disetujui, harus dilaksanakan. Tidak bisa itu terjadi. Karena masing-masing orang beda kepala, beda pemikiran. Ya, jadi harus diambil keputusan yang mewadahi kepentingan orang banyak. Jangan kalau di kampung ya mampu atau tidak mampu. Saya sampaikan membuat drainase terselokan. Kalau orang yang betul-betul mampu, ya katakanlah kaya itu ya iurannya ya dibedakan dengan orang-orang yang tidak mampu. Ya, jangan justru mas sebaliknya, boleh duit angel, ya bisa ngomong sebenarnya tidak. Ya, dilihat bagaimana semuanya itu bisa terakomodasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi orang miskin ya, kalau orang miskinnya 50 ya orang kayanya ya paling tidak 100. Jadi supaya bisa dipahami tidak semuanya itu harus sama. Tapi semua ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama loh, bukan mandiri ya. Tujuan bersama walaupun toh akhirnya dari mandiri-mandiri yang ada dalam satu kelompok itu bisa terakomodasi semua kepentingannya. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana integritas. Integritas itu merupakan suatu sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap apa? Terhadap suatu negara. Ya, terhadap suatu negara itu bisa membedakan posisi kita itu seperti apa. Rakyat, pemegang kebijakan, atau dewan, ya mungkin ada dari kalian yang ayahnya atau ibunya bekerja sebagai dewan. Nah, ini skopnya ya sudah tingkatnya sudah bukan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi sudah setara kenegaraan. Ada tanggung jawab yang sangat kuat. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, jangan dengan orang Madura yang gini bahasanya menguasai kehidupan orang sini. Ya, akhirnya orang-orang yang menjadi tuan rumah atau dulu orang mengatakan pribumi menjadi tersingkir. Jangan begitu. Selama dia masih berada di Indonesia, silakan mencari kehidupan di masing-masing negara. Maksud saya masing-masing pulau ya, dalam satu negara. Ya. Jadi tidak ada yang disendirikan. Orang Sumatera di Jawa, orang Kalimantan di Jawa, tidak ada. Ya. Dari kemajemukan itu syukur kalau malah bisa terjadi dalam satu keluarga itu merupakan pasangan dari Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Sumatera, Jawa Tengah dengan Sulawesi, Jawa Tengah dengan Irian dan sebagainya itu semakin merekatkan integritas itu. Dan ini perlu dipegang teguh karena berdasarkan pada suatu hal yang sifatnya adalah kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Ya kita dukung Indonesia itu. Ya. Di Indonesia itu kalau misalkan katakanlah ada integritas yang dikatakan diragukan.
Ya. Contoh-contohnya banyak sekali, ya. Merugikan orang lain. Uang yang digunakan katakanlah untuk penanganan COVID-19 di pandemi ini digunakan untuk keperluan yang lain atau di korupsi. Nah ini memang harus kita lihat seperti itu. Bagi masyarakat laporkan saja, karena ini mengganggu integritas kita. Indonesia dipertaruhkan di saat bagaimana dana itu sudah diambil demikian rupa untuk kepentingan COVID-19 tetap malah digunakan yang tidak berhubungan sama sekali. Bahkan digunakan kecenderungan untuk apa? Untuk memperkaya diri. Nah, dari kelima apa yang sudah saya sampaikan ini anak-anak. Jadi kenapa saya memilih ini sebagai suatu bahan? Karena kita melihat nanti kalau kamu belajar dengan menggunakan daring ini, sulit sekali kamu akan mengembangkan perilaku, sikap, ya, kognitif, attitude. Ya. Untuk apa? Ya untuk saling menghargai dan sebagainya. Kalau sudah di internet itu, sekarang aja kamu mungkin ya karena kamu tidak bisa saya lihat satu persatu. Ya. Mungkin ada yang kamu menerima apa yang saya sampaikan ini dengan tiduran, atasnya seragam, bawahnya pakai sarung, ya. Atau kamu menerima apa yang saya sampaikan ini dengan sambil makan, sambil apa. Ini kan paling tidak intensitas, ya. Kemudian integritas kalian terhadap keinginan untuk belajar, ya, ini kurang pas sehingga perilaku yang dari kelima ini nanti akan hilang pada diri kalian. Jadi tidak ada penghargaan, apalagi nasionalisme, suruh perang aja, suruh perang yang mesti gaji tentara-tentara itu kan gitu ya, bukan. Ya sistem kita ya semua rakyat akan merasa mempertahankan suatu negara. Jadi, itu anak-anak yang supaya bisa saya sampaikan di sini agar nanti nilai-nilai karakter ini tidak hilang di dalam pelaksanaan kurikulum-kurikulum yang ada. Kadang-kadang karena materi pelajaran ya karakter anak tidak bisa diakomodasi atau justru malah terabaikan. Yang penting itu anak itu bisa mengerjakan nilainya bagus, bukan. Seperti saya sampaikan, bom atom itu dibuat oleh orang yang pintar, tetapi kalau yang tidak memiliki solidaritas, integritas, nasional dan sebagainya, maka bom itu akan dicobakan untuk apa? Membunuh orang utamanya yang dekat ya siapa ya di negaranya sendiri. Orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dia katakan ya dianggap musuh. Nah, ini akan diserang dengan bom. Padahal bom ini kan tujuannya bukan untuk membunuh orang. Apalagi nuklir itu digunakan sebagai salah satu kekuatan untuk membuat instalasi listrik dan sebagainya. Ini perlu kalian pahami semuanya. Oke, jadi itu saya pesankan kepada kalian, walaupun kamu itu dengan kurikulum 13 ini dengan satu bidang belajar yang sudah menggunakan sistem daring dan sebagainya, tetap ya etika karakter kalian ya kalau memang harus siap di depan HP ataupun komputer ya dengan seragam yang penuh walaupun tidak nampak semuanya ya. Seperti saya katakan tadi, atasnya seragam SMP tapi bawahnya pakai celana pendek, pakai sarung ya, duduknya sudah tidak karu-karuan lagi, mungkin sambil tidur dan sebagainya. Ini kan ini sudah mulai luntur dan ini dilakukannya. Integritas, nasionalismenya, kemandiriannya, religiusnya itu dengan sesama itu sudah tidak ada beratan lagi. Ini yang kita khawatirkan untuk kedepannya. Dan kesimpulannya adalah bahwa nanti kelima nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter ini harus kalian paham, ya dipelajari betul. Karena apa? Ini yang akan membawa kalian kepada tujuan dan cita-cita mulia. Ya. Jadi mencapai sesuatu itu sesuai dengan jalur dan jalan yang sudah disediakan. Ya.
tidak mengambil jalan apapun, jalan lintas dan sebagainya. Orang mau kaya ya bekerja, cari uang, ada sisa kumpulkan, tabung. Jangan seperti cerita-cerita yang ada merampok, mencuri yang bukan haknya. Atau kalau orang-orang mengatakan ada yang mencari pesugihan, nah, jadi babi ngepet konangan uang, wujud babi malah dimasak nanti. Ya. Gitu. Oke, anak-anak, jadi kelima hal ini bisa kalian pahami nanti. Ya. Nah, untuk mengakhiri materi Pak Didik, ya Pak Didik, tadi belum sempat kita kenalan ya. Pak Didik ini guru bimbingan konseling di kelas 12. Jadi, Pak Didik ini suka berkarya di bidang musik. Nanti yang suka musik bisa ekstra di musik ya. Nah, nanti sebagai penghibur kalian, silahkan nanti kalian akan saya berikan link saya yang untuk tugas ya, untuk tugas kalian. Tugas kalian itu enak, ya. Tugas kalian itu enak. Apa? Ya. Jadi tugas kalian itu nanti hanya melihat musik di YouTube. Ya. Musik apakah itu? Ya. Musik yang Pak Didik buat untuk dinikmati YouTuber yang suka dengan YouTube. Ya. Nanti diklik aja, Pak Ibu mana Pak Ibu? Ya, ketik aja kalau kalian sudah masuk di YouTube ya, kalau sudah masuk di YouTube, ketik aja Didi DY ya, Didi DY, DIDI spasi DY. Ini saya tulis tidak bisa muncul di sini. Ya. Kalau sudah sampai di YouTube, nanti kamu ketik DIDY. Nanti akan muncul sosok yang bertopi putih dan memakai jasket coklatnya. Itu kamu klik di sana, kamu nikmati dulu. Kalau kamu menyukai, silahkan untuk di subscribe ya. Nah, nanti buktinya apa? Nanti silahkan kalian berkomentar di bawah itu. Saya tunggu komentar kalian. Ya, di tugas itu saya akan lihat. Ya, silahkan berkomentar sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Kalau itu memang bagus, ya. Itu salah satu hasil karya Pak Didik yang baru diunggah kemarin, ya, belum lama satu minggu dan lebih sedikit lah. Itu tugas yang untuk kalian sebagai syarat untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter ya, penguatan pendidikan karakter. Ya, jangan lupa anak-anak nanti silakan tugasnya dari saya masuk ke YouTube dulu, kemudian ketik DIDY, nanti akan muncul sosok yang berbaju coklat dan bertopi putih ya, dengan lagu Elinyo itu. Nanti silakan untuk dinikmati dulu ya. Nanti baru saya tunggu komentar kalian. Baik, anak-anak, saya tidak akan membuka pertanyaan. Jadi nanti sisa waktunya akan kita gunakan untuk kalian beristirahat saja, karena sebentar lagi sudah masuk waktu untuk tidur ya. Oke. Nah, untuk ini ya, saya mau menuliskan ini nggak bisa, kenapa? Untuk menuliskan alamat di sini. Tidak apa-apa lah, anak-anak bisa ya. Jadi nanti masuk ke YouTube dulu, silakan ketik Didi DY ya. Silakan ketik Didi DY. Kamu dengarkan ya, sebagai menghibur kalian. Kalau memang menghibur, silakan kalian sukai, kalian subscribe. Kemudian kalian beri komentar, itu nanti akan membuktikannya.
Oke, saya kira sudah cukup dari saya. Terima kasih untuk materi kaitan dengan kurikulum dan strategi belajar ini sudah saya sampaikan dengan menyampaikan 5 karakter yang harus kalian bentuk secara pribadi. Ya. Itu dari saya cukupkan sekian maksud saya, bukan sekilan begini, sekian. Jadi, itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa yang suka semangat? Iki tak kon tak ketik ra iso ya. Iki ketik ra iso. Iya, bener kan iso. Lego. Yang penting sapa ngerti wis ana subscribe bareng ngerti jangan nonton. Dengar ya tadi ya? Saya ngomongnya dengar ya? Monggo Bu Asih. MPS. Udah. Sampai-sampai nggak bisa. Nggak bisa. Ambil kartu lagi nggak bisa. Monggo. Halo peserta MPLS. Halo. Halo. Bagaimana? Halo. Capek belum? Pulsa udah banyak ya? Halo. Belum. Pakai tangan. Halo. Ketannya limit, Bu. Oh, pakai tangan. Tane habis, Bu. Habis. Mabar, Bu, mabar. Enak, Bu. Halo. Halo, Fikri. Fikri baru bangun ya? Halo, Bu. Amanda ngalamun. Apa, Bu? Amanda. Amanda ngalamun. Halo. Pakai tanganmu masih banyak kan? Ya, habis, Bu. Nanti beli lagi ya. Telas, Bu, telas. Oh, telas. Telas, Bu. Oke. Jajan. Nyanyi dulu ya. Jajan, melet aja. Banget, Bu. Kalian ingat nggak Enggak, Bu. nyanyi? Apa yang suka seragam tepuk tangan? Apa yang suka seragam tepuk tangan? Siapa yang suka semangat, mari kita lakukan. Siapa yang suka semangat, tepuk tangan. Ya, Isan. Kenceng dah. Oh iya ya. Bahasa belum kenalan ya? Pak, bahasa belum kenalan. Belum. Tadi bahasa muncul tapi belum kenalan. Kira-kira bahasa mengajar pelajaran apa ya? Ada yang tahu bahasa ngajar pelajaran apa? Tahu ya? Anu. Apa? Kita. Ajar apa? Seni budaya. Oh, seni budaya ya. Seni budaya ya. Stop ya.
Yang sekolah yang hidup. Yang hidup. Baik, nanti kalian akan berkenalan dengan Bapak Ibu guru besok. Bu Asih mengajar apa akan Bu Asih jelaskan besok. Sementara sekarang jawaban kalian Bu Asih mengajar seni budaya. Mengajar seni budaya. Gaul. Oke. Baik, ini sebelum kegiatan pada siang hari ini nanti ditutup, ada informasi. Senang nggak ditutup jam 11 lebih ini? Senang ya? Senang sekali. Harapan Bu, harapan. Harapan itu Bu, harapan. Iya, ya. Tapi kalian Wis tak wani-wani. siapkan karena Bu Asih memberikan beberapa yang harus kalian jawab. Jadi, halo, are you ready? Ready Bu, ready. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Manakah alamat SMA Negeri 3 Boyolali? Jalan Perintis. Engko jawabnya. Jalan bis. Susu, halo. Jalan bis kemerdekaan. Tulis dulu pertanyaannya. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Siapa nama Bapak Kepala SMA Negeri 3 Boyolali? Pak Bambang. Sudah dicatat. Pertanyaan berikutnya. Apa slogan SMA Negeri 3 Boyolali? Slogan. Berdikari. Boleh jawabannya sesuai. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Apa kepanjangan MPLS? Ayo, sakarepmu. Salah. Ayo, sesok jawabnya. Kemudian yang terakhir. Kegiatan. Ayo dengarkan. Kegiatan MPLS diselenggarakan tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 13 sampai 15. Jawab Seso. Oke, pertanyaan dari Jawab seso. Kirim di Mas. Pertanyaan dari Pak Asep. Dijawab melalui Telegram. dijawab melalui Telegram. Grup Telegram. Siapa yang jawab cepat paling benar. Bukan berbuat Bu. Siapa yang menjawab paling tepat dan benar semua ada ribet dari Pak Saiful. Di chat aja Bu biar tahu orangnya Bu. Di chat aja biar tahu orangnya yang jawab. Oh mana? Pokoknya jawabin gon Telegram sih. Oh sing penjawab tepat kalau paling benar kakek tak dulu wajah. Oke, sudah jelas semua. Oh iya. Hai. Halo. Bilang sekarang. Jelas. Sudah ya? Oke. Baik. Apanya yang belum jelas apanya? Tadi di mute. Ulangi. Pertanyaannya ra jelas. Baik. Patah Bu. Oke. Besok pas sekarang Bu yang jawab Bu. Saya ulangi. Ini diruangke jadi jawab saya. Jawab besok lewat grup Telegram. Are you ready? Oke.
Pertanyaan nomor 1. Di manakah alamat SMA Negeri 3 Boyolali? Pertanyaan kedua, siapakah nama kepala SMA Negeri 3 Boyolali? Lengkap dengan gelarnya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa slogan SMA Negeri 3 Boyolali? Kurang titik atau kurang sambut? Yang keempat, Dan arti Bu. apa kepanjangan dari MPLS? Salah, sanggup, salah. Yang terakhir, kegiatan MPLS SMA Negeri 3 Boyolali diselenggarakan tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dilengkapi dengan hari. Jawaban ditulis dengan jelas, kirim lewat Telegram grup. Siapa yang menjawab tercepat dan benar semua akan mendapatkan reward dari Bapak Saiful. Terus kalau belum jawab tidak bisa absen ya Pak Saiful. Itu pertanyaan besok. Hah? Itu besok. Beda nih. Oke, ya. Pokoknya jawab lewat grup Telegram. Terima kasih, itu dari Bu Ase untuk penutup acara siang hari ini. Tapi ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful. Silakan Bapak Saiful. Pertanyaan terakhir, siapa nama Wakasek Keseswaan? Itu untuk Ya, terima kasih. Dengar nggak ya? Dengar kan? pakai takbir dulu. Pakai takbir dulu. Dengar semua ya? Ya. Ya. Untuk Ya. Yoi. untuk pengumuman hari ini, ya hari ini sekian dulu. Semoga bisa untuk mengikuti lagi. Untuk absen kita mulai Siap. jam 7 ya. Jam 7 saya share untuk ngisi, tapi tidak bisa Oke. ngisi itu kita menjawab soal-soal yang ada di Google Form itu. Oke. Siap. Oke. Enggak. Ya, saya ulangi ya. Jadi silahkan tadi materi-materi tadi insya Allah nanti akan kami share lagi di YouTube-nya YouTube SMA 3. Silakan untuk teman-teman yang lain yang belum tahu bisa mencari atau tadi ketika sudah diunggah nanti bisa melihat di situ sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di Google Form yang akan kita berikan besok pagi. Untuk itu silahkan sudah ini dulu. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk beribadah. Yang Islam untuk sholat, yang non bisa beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Jangan lupa juga untuk membantu orang tua di rumah. Ya, tadi sudah lama kegiatan di hadapan laptop, di hadapan HP. Sekarang bisa beraktivitas, tetap menjaga jarak, gunakan masker ketika bepergian. Terus juga tetap hati-hati jaga kesehatan masing-masing. Semoga kegiatan ini tidak selamanya kita bisa bermuajah, bertemu di kesempatan yang nyata, sehingga kita bisa saling bersua, bertatap wajah yang senyata-nyatanya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Semoga di antara lesan 1, 2, 3 siswa semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Untuk yang beragama Islam bisa mengamini doa, yang lain bisa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajmain.
حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يعافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيف مختلفة وشدائد وزلازل ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Demikian perjumpaan kita akhiri sesi pertama MPLS SMA 3 tahun 2020-2021. Cukup sekian, kita tegakkan slogan SMA 3 tadi. Aku Berdikari. Berdikari. Dadah Pak Guru. Arte Allah.